ini mereka mau refreshing sambil menambah ilmu lewat Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi nggih. Pak Dedi ini temannya Bu Fibri nggih? Nggih, saya temannya kuliah Ibu Fibri dulu. Oh, nggih. Itu bukan adik kelas saya ya, anak kelas saya itu, Pak. Oh, anak kelas ya. Nggih, Bu. Jadi mudah-mudahan atas kebaikan Bapak ini, Bapak masih diberi kesempatan sehat, nikmat sehat, bisa mengamalkan ilmunya, bermanfaat bagi orang lain, ya, sebagai sedekah jariah Pak Dedi. Amin Ibu, amin Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Pipi yang berkenan menjadi moderator. Ya. Baik, judul yang diangkat pada siang ini adalah arsitek di bandara, perencana atau master builder. Nah, ini sangat menarik sekali, Pak. Judulnya yang penuh misteri. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan, maka Bapak yang mengungkapkan nanti dalam forum diskusi ini. Nah, Pak Teddy, saya kira tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kemudian kami serahkan lagi kepada MC-nya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa menjelang tugas akhir. Mudah-mudahan forum ini diberi kelancaran atas ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan terima kasih untuk sambutannya. Dan kembali kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di acara webinar Art Sharing and Discussion 2020 kali ini. Langsung saja untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara inti Art Sharing and Discussion 2020 dengan tema arsitektur di bandara, perencana atau master builder, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Insinyur VP Darmawan M.Ars. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Muiz. Apakah suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya. Mungkin yang sebagian besar belum mengenal. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya VP Darmawan dari UM Surabaya. Kali ini berperan sebagai moderator. Acara siang ini merupakan salah satu rangkaian dari acara webinar kita sampai dengan Jumat nanti. Maaf, Kamis ya. Untuk kali ini tamu kita adalah Bapak Teddy ya, Bapak Teddy Arya Permana. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak Vipi. Pak Teddy ini masih di Semolawaru ya? Masih Pak. Nah, ini tetangga setengah kilo dari tempat saya ini. Enggak Pak, satu komplek. Selamat datang Pak Teddy, yang teman-teman saudara Allah. Sama-sama Pak. Para hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengenalkan beliau ini. Jadi beliau ini alumni dari ITS tahun 2002, kelahiran 41 tahun yang lalu ya Pak Teddy, di Pekanbaru. Kemudian menghabiskan masa kecilnya di tempat kelahiran, SD di Bojonegoro, SMP dan SMA di Surabaya. Tahun 97 beliaunya melanjutkan kuliah di ITS di jurusan arsitektur. Waktu itu masih jurusan mungkin ya? Jurusan arsitektur. Iya, jurusan arsitektur Pak. Kemudian setelah itu berkarir sebagai arsitek ya, sebagai arsitek dan mungkin di manajemen proyek ya. Kalau saya lihat dari CV beliau banyak berkecimpung di proyek-proyek, antara lain yang terakhir di perencanaan Bandar Udara Juanda yang menjadi topik kita pada siang hari ini.
kemudian beberapa proyek rumah sakit ya, antara lain gedung diagnostik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu mungkin sekilas dari sebagai pengantar untuk mengenal beliau. Siang ini beliau akan menyampaikan topik yang cukup menarik ya. Jadi kalau melihat dari judulnya tuh kelihatan kalau khas sekali kalau yang bikin itu anak arsitek ya. Ya, agak menarik ya antara master builder dan arsitek. Ya. Apakah kalau master builder itu mungkin terjemahannya ahli bangunan mungkin ya, ahli bangunan. Tapi kalau di dunia Lego, kalau Lego yang pasang-pasang itu ada istilah master builder juga. Iya, betul. Anak Yang saya suka itu, Pak. Lego itu master builder. Nah, oke, nanti kita bisa lihat paparan dari beliau mungkin selama mungkin kurang lebih 45 menit ya. Setelah itu kita adakan diskusi tanya jawab. Nah, bagi para peserta yang sudah ada pertanyaan selama paparan bisa menuliskannya di forum chatting. Nah, nanti akan ditanggapi oleh satu persatu oleh Pak Teddy ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ya. Demikian Pak Teddy, nanti kita ada ya. Kita bisa persilakan hadirin untuk menuliskan pertanyaan. Dan setelah itu kita jawab ya, bisa gitu ya. Atau nanti kalau waktunya cukup bisa kita buka pertanyaan secara langsung begitu. Bisa begitu ya? Oke. Ya, Pak, siap, Pak. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Teddy untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Teddy. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, mohon maaf, sebenarnya ini kan proyek bandara ini sebenarnya skup yang sangat luas sekali, Pak. Kompleksitinya tergolong tinggi. Jadi, mungkin di sini saya nggak akan menceritakan semuanya karena saya yakin waktunya juga nggak akan cukup. Jadi, mungkin intisari-intisarinya aja yang akan saya share pada diskusi siang ini. Mohon maaf ini untuk slide-nya ada di host ya? Oh ya. Sambil jalan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita senantiasa dikaruniakan kesehatan. Monggo di slide berikutnya. Next. Sebelum lebih jauh membahas pengalaman saya di proyek bandara ini, kita coba brainstorming dulu apa saya akan jelaskan tentang makna dari master builder ya. Ini sebenarnya judulnya sangat provokatif bagi sebagian orang. Apa sih master builder itu? Master builder itu nggak banyak yang tahu juga kan. Sebenarnya ini bukan istilah yang baru. Kita sendiri jarang banget dengar. Kan waktu saya kuliah dulu juga nggak ada pembahasan yang sangat detail tentang apa sih master builder itu. Pak Vivi tadi bilang kan ahli bangunan ya. Emang kalau secara harfiah kata itu master builder adalah ahli bangunan. Memang sekarang mungkin nggak terlalu banyak yang paham istilah master builder. Kalau dulu di awal-awal perkembangan dunia arsitektur itu profesi arsitek merupakan profesi yang otonom, rasionalistik, punya kuasa dan otoritas penuh di proyeknya. Seperti seolah-olah seorang dewa bangunan memang mulai dari pekerjaan merancang hingga membangun semua itu dihandle oleh sang arsitek sendiri. Dia yang menentukan desain, sistem struktur, sistem pencahayaan, pelamping atau listrikan ya setelah ditemukannya listrik, dan mengawasi semuanya itu sendiri dengan penuh ketelitian. Jadi era keemasan master builder sendiri itu mencapai puncaknya itu pada arsitektur modern kalau nggak salah. Dan sang master ini yang kalau kita lihat di gambarnya ada 3 orang. Yang sebelah kiri bawah itu pasti kenal semua kan, Le Corbusier.
banyak mengarsiteki kapal-kapal terkenal di dunia. Terus yang sebelah kanan bawah itu Miss Van der Rohe, yang kanan atas, nah itu yang dari Indonesia. Saya bilang ini master builder-nya Indonesia. Dia adalah YB Mangunwijaya. Sudah almarhum, jadi banyak juga karya-karya beliau yang sekarang ada di Indonesia ini. Beliau dulu mengerjakannya dengan tangan sendiri, mulai dari awal sampai akhir. Next, slide berikutnya. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan teori arsitektur itu sendiri, master builder pada akhirnya mengalami degradasi makna dan kewenangan. Hingga kini mungkin barangkali arsitektur lebih tepat disebut sebagai master designer, profesi yang memiliki otoritas terbatas, hanya sebagai penyedia informasi yang argumentatif. Namun bukan berarti seorang arsitek itu dalam proyeknya tidak mampu menjadi master builder. Nah, ini nanti kan yang akan saya ulas sampai akhir. Kita akan mencapai kesimpulan di sana. Arsitek itu tetap sebenarnya seorang tim leader pada satu proyek perencanaan besar. Walaupun di beberapa cabang disiplin ilmu yang terkait, dia akan mendelegasikan tugas-tugasnya kepada yang lebih ahli. Pengertian master builder akan berbeda kali ini. Dan bisa saja akan menjadi debatable secara teoretik ya. Walaupun pada pelaksanaannya memang condong pada profesi arsitek master builder. Nah, berikutnya saya akan ceritakan proses dan ya, suka dukanya saya jadi arsitek di bandara ini ya. Memang sesuai temanya. Kebetulan proyek saya ini adalah proyek pengembangan renovasi Terminal 1. Oke, next slide. Proses perencanaan bandara ini sendiri dimulai pada akhir tahun 2018, di mana PT Angkasa Pura I Persero sebagai pemilik proyek memang sudah berencanakan untuk memperluas kapasitas bandara. Karena yang terjadi faktanya ini kondisi sebelum pandemik ya, bandara ini sebagai penyedia fasilitas transportasi udara yang terbesar di Indonesia. Ini kapasitas terakhir sebelum direnovasi itu dapat dikatakan penuh, hampir overloaded. Sudah melebihi batas normal daya tampung penumpang per tahun. Bandara Internasional Juanda Terminal 1A dan 1B ini awal direncanakan dibangun pada tahun 2005. Itu hanya untuk menampung sekitar 16 juta penumpang per tahun. Namun kemudian diperkirakan memiliki jumlah pergerakan penumpang pada tahun 2019 itu mencapai 26 juta penumpang secara keseluruhan. Ini untuk layanan domestik dan internasional ya. Dengan jumlah pergerakan penumpang domestik sebanyak kurang lebih 23,5 juta penumpang dan jumlah pergerakan penumpangan internasional sebanyak kurang lebih 2,5 juta penumpang. Sedangkan jumlah penumpang pada jam sibuk per hari di tahun 2019 itu bisa mencapai 7.200-an penumpang dengan jumlah penumpang domestik sendiri itu lebih 6.000-an penumpang. Dari data pergerakan penumpang domestik pada jam sibuk tersebut, jika dibandingkan dengan luas terminal domestik existing yang hanya sekitar 62.700 meter persegi, itu maka luasan terminal domestik itu sudah tidak memenuhi standar luas minimum bagi pelayanan penumpang domestik yang seharusnya mensyaratkan luas kurang lebih 86.500 meter persegi. Mengingat kondisi terminal domestik T1 ini pada saat ini sudah cukup padat, terutama pada jam sibuk, maka terminal domestik ini perlu dilakukan perluasan sampai dengan luas 29.000 meter persegi, sesuai dengan draft rencana induk Bandara Juanda Surabaya pada 2019. Next slide. Nanti kita lihat di sini ada data-data. Next slide.
Nah, ini data-data forecast penumpang ya. Sebenarnya ini sebelum dilakukan perencanaan, kita berpedoman pada data-data primer ini untuk menentukan berapa luasan-luasan yang akan dicapai untuk mencapai optimal luasan yang optimal bagi Terminal 1 Juanda ini. Next lagi, ini masih forecast terus. Next lagi terus, ini forecast. Jadi nanti ada analisa-analisa di dalam forecast itu yang menunjukkan sejauh mana luasan tersebut layak untuk dikatakan memenuhi standar internasional. Nah, memang tujuan utama dari proyeknya adalah memperluas dan meningkatkan kapasitas layan dari seluruh fasilitas bandara itu sendiri ya, agar tetap pada standar bandara internasional. Oke, next ke slide overview proyek. Banyak tanda panahnya ya. Nah, ini karena proyek perluasan bandara ini adalah proyek yang berskala besar dan termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Maka pada pelaksanaannya membutuhkan banyak tangan-tangan ahli yang sesuai di bidang kebandaraan. Pemilihan para konsultan dan pelaksana dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Dan kemudian pada akhirnya terpilih sebagai pelaksana konstruksi di proyeknya adalah salah satu BUMN yang besar di Indonesia, yaitu PT Waskita Karya. Dan untuk konsultan perencana itu terpilih ada dua. Jadi satu PT Indolexco yang menangani bangunan RTT yang sebelah timur. Kedua, PT Alien Bangun Nusantara yang menangani renovasi dan peningkatan sarana serta fasilitas bangunan terminal yang lama. Kebetulan saya nanti posisi saya di PT Alien Bangun Nusantara ya. Terus kemudian untuk manajemen konstruksinya sendiri PT Artefak Arkindo. Next slide. Next, jadi selain ada pembangunan gedung terminal baru yang akan difungsikan sebagai gedung terminal internasional ya, termasuk umroh dan haji. Jadi bangunan terminal 1 existing ini atau yang lama ini juga direnovasi hampir seluruhnya, sekitar 80%. Renovasinya itu meliputi perluasan di bagian curbside. Curbside itu adalah bagian area yang menghubungkan gedung terminal dengan landside. Landside itu yang kalau sudah di luar bandara itu namanya landside. Ya. Area di luar bandara, parkir itu udah termasuk landside. Jadi kalau kalau kita mau masuk bandara itu kan ada teras, ada koridornya, terus ada area komersil, ada sebelum kita masuk checkpoint itu namanya curbside. Ya. Kemudian yang direnovasi berikutnya itu di sisi airside koridor. Airside koridor itu bagian bandara yang menghubungkan gedung terminal dengan airside apron atau tempat pesawat. Jadi sebelum kita memasuki pesawat, kalau dari ruang tunggu itu kita akan berjalan melalui koridor yang menghubungkan kita dengan area Garbarata. Itu namanya airside koridor. Itu merupakan area yang steril, yang kalau kita lewat di sana harus dua kali security checkpoint ya. Slide. Overview bandara ya. Next slide aja. Terus next. Ini ruang lingkupnya yang kita kerjakan tadi, masuk zona-zonanya. Next lagi. Nah, ini termasuk tadi yang saya jelaskan apa yang kita kerjakan di bandara ini itu ditandai di area apa yang warna-warna blok-blok warna itu. Mulai dari curb departure area, komersial, office, emergency exit, MEP, service area, airport technical, departure area, dan curb departure. Jadi memang apa ini dibuat
blok-blok dengan beda warna nanti itu pada saat pelaksananya kita tidak bisa melakukan sekaligus secara paralel karena bandara ini kan dalam kondisi sedang beroperasi. Jadi akan ada tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan schedule-nya nanti ya. Next slide, di sequence. Nah, ini sequence pekerjaan arsitekturnya, ini sudah ditandai dengan blok-blok warna itu. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri bawah, itu ada timeline, bulan ke-1 sampai 14. Ketika kita berada di bulan ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang ditandai dengan blok-blok warna ini yang menunjukkan waktu pelaksanaan di area-area tersebut. Oke, jadi peningkatan fasilitas di sini itu juga berarti kan perluasan. Pada bagian Terminal 1 existing yang tadinya terbagi menjadi area Terminal 1A dan 1B, kini hanya menjadi Terminal 1 saja. Bagian Terminal 1A ini sekarang itu seluruhnya menjadi area check-in keberangkatan domestik, dan Terminal 1B sekarang menjadi area kedatangan domestik. Jadi kalau dulu kan ada 1A, ada check-in dan kedatangan sendiri, terus 1B, check-in dan kedatangan sendiri. Sekarang ini diperbesar menjadi 1A untuk keberangkatan, 1B kedatangan. Lalu yang dimaksud dengan peremajaan di peremajaan bandara ini adalah bagian-bagian existing gedung terminal, khususnya interior itu diolah kembali desainnya, diperbaharui, bagian-bagian yang sudah berumur itu diganti dengan yang baru, ditambahkan rambu-rambu dan wayfinding agar lebih komunikatif. Penataan kembali area-area komersil agar desain look-nya itu menjadi update dengan situasi dan tren terkini ya. Dengan kata lain, terminal ini mengalami beautification. Nah, ayo kita lihat di slide berikutnya. Nanti ada gambar-gambar desainnya bandara ini. Nah, ini di slide ini kita lihat mulai dari tampak perspektif atas. Kita lihat kan sudah banyak perubahan yang signifikan ya. Bandara menjadi lebih panjang dari yang sekarang karena ada penambahan bangunan baru di sisi timur itu yang terminal internasional tadi. Kemudian yang di area yang digambar yang bawah itu yang kita sebut dengan curbside tadi, lihat warnanya sudah berubah dari yang sekarang. Kalau dulu itu kan kalau nggak salah itu warnanya merah ya, space frame-nya itu sama handrail-handrailnya. Dan yang di depan gate check-in checkpoint, security checkpoint itu sekarang sudah ditambahkan semacam curtain wall ya, untuk mempermanis fasadnya itu ya supaya lebih kelihatan lebih cantik lah ya. Next slide silakan. Nah, ini yang di bagian check-in kiri dan area arrival baggage claim di sebelah kanan. Dan next slide lagi. Ini yang di area concourse. Concourse itu area di kalau kita sudah melewati area check-in itu akan ada security checkpoint kedua. Kita akan memasuki area namanya concourse. Nah, di area concourse itu ada koridor panjang yang di sebelah satu sisinya itu ada tenan-tenan atau komersial area, di tempat ada restoran, toko, komersial area ya, toilet juga ada termasuk. Terus yang di sebelah kirinya itu boarding lounge-nya, tempat ruang tunggunya. Konsepnya sekarang itu akan terbuka. Dulu itu kan ada sekat antara koridor dengan boarding lounge, itu harus ada security checkpoint lagi ya. Kita dulu juga dibatasi dengan partisi kaca. Sekarang itu semua dibuka supaya area ini kesannya nampaknya lebih luas, lebih lega gitu ya. Slide.
Ini yang sebelah kiri itu ada juga commercial area yang di curbside tadi, yang di lantai bawah. Jadi memang beberapa area komersil itu mengalami penataan ulang. Dulu kan masih kesannya berantakan ya, toko-toko itu punya apa ya, desain yang sendiri-sendiri gitu loh. Mereka renov sakarpe dewe, jadi nggak ngikuti semacam guidance atau aturan yang istilah menyeragamkan fasad supaya kelihatannya itu rapi. Yang sebelah kanan ini gambar dari toilet. Peningkatan toilet itu juga mempertimbangkan standarisasi dari Angkasa Pura sendiri untuk mulai dari jarak antar kubikelnya, luas di dalam kubikel, kemudian lebar dan panjang lorong maksimal. Next slide. Nah, ini yang saya katakan tadi ada guidance untuk komersil, supaya area komersil itu lebih rapi dan lebih cantik ya, lebih rapi. Dari Angkasa Pura sendiri mengeluarkan aturan yang dinamakan TDG. TDG itu kepanjangannya Tenant Design Guidance. Jadi mulai dari fasad itu diatur sedemikian rupa, jenis material dan dimensinya itu sudah ditentukan di awal. Cuman yang akan membedakan tiap tenan itu adalah di brand itu logo ini ya, logo perusahaan logo tokonya, atau sama dengan di dalamnya juga, itu pasti yang akan berbeda. Jadi yang hanya diatur desainnya itu adalah di fasad saja, atau ini kalau kita lihat di sini kan cuma gate-nya aja ya, arsitrafnya itu bentuknya yang ada kisi-kisi kayu itu juga materialnya juga sudah melalui persetujuan tim BOD dan advisornya dari Angkasa Pura sendiri. Oke, next. Next slide. Nah, ini area di komersial yang di lantai 2 juga, yang sebelah kiri. Terus yang di sebelah kanan itu transit koridor. Jadi transit koridor itu menghubungkan antara kedatangan dengan berangkatan kembali. Jadi kalau ada penumpang itu yang mungkin mau pindah pesawat itu, ya harus menunggu sekian jam, dia harus turun dulu itu melewati koridor ini. Jadi karena sekarang posisi gedung terminal itu sudah disendirikan ya, antara area check-in yang di bekasnya terminal 1A dan area kedatangan di bekas terminal 1B. Di antara dua gedung terminal itu akan ada satu koridor yang memisahkan, maksud saya menghubungkan, yang fungsinya sebagai koridor ini. Jadi begitu dia dari terminal kedatangan itu turun, jadi dia tidak usah keluar, langsung melewati transit koridor, sudah sampai langsung ke area keberangkatan kembali. Next slide. Berikutnya. Nah, ini desain di airside corridor. Nah, tadi kita bilang dari posisi kita di ruang tunggu itu menuju ke pesawat, kita akan melewati area ini. Jadi ini adalah merupakan bangunan baru di Juanda nanti ya. Sekarang ini mengalami perlebaran ke arah apron sejauh kurang lebih 8 meter. Jadi kalau dilihat dari gambar itu, dinding sisi kanan itu dulunya itu dinding yang sisi luar ruang tunggu. Ini jadi bangunan baru yang didirikan terpisah dari bangunan utama, tapi dia berdekatan. Oke, next slide. Ini tampak airside corridor dari luar. Kita lihat desainnya kan lumayan ya, lebih baik dari yang sebelumnya.
kita lihat lebih modern. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini schedule ya. Ini bicara schedule proyek. Proyek renovasi dan perluasan Bandara Juanda ini awalnya direncanakan dalam schedule yang sangat ketat. Kurang lebih 10 bulan. Ini termasuk juga dengan schedule perencanaan. Terhitung sejak meeting 11 Juli 2019 kalau nggak salah. Namun karena situasi pandemik yang dimulai sejak bulan Februari kemarin itu ya mengakibatkan terjadinya banyak pembatasan yang mau nggak mau tuh harus dijalankan. Nah, wajibnya menjalankan protokol kesehatan. Jadi beberapa metode kerja itu otomatis turut berubah ya. Yang sangat berpengaruh itu yang delivery time-nya material-material penting itu yang dibeli dari luar negeri. Seperti travelator, elevator, karusel, eskalator itu delaynya akhirnya menjadi lama. Dari yang seharusnya bisa kita selesaikan dan diresmikan bulan Mei kemarin, pekerjaan renovasi itu masih belum selesai. Akhirnya kontraktor pelaksana mengajukan situasi ya, force majeure dan mengajukan reschedule atau penghitungan kembali jadwal penyelesaian. Jadi kurang lebih kalau nggak salah itu dihitung 6 bulan sejak masa pandemik, schedule itu ditambah ya, tambah 6 bulan sejak bulan 2, berarti ya seharusnya bulan 8 ini kita bisa finishing ya, dan mudah-mudahan situasi pandemik ini juga berakhir dan kerjaan ini segera selesaikan. Kita juga nggak mau lama-lama di sini. Next slide. Berikutnya. Oke, ini saya coba jelaskan bagaimana peran arsitek di proyek perencanaan Bandara Juanda ini. Saya ini bergabung di tim perencana PT Alien Bangun Nusantara. Kebetulan mendapat amanah sebagai project koordinator di lapangan. Kalau saya tarik dulu ke struktur organisasi tim perencana, ke posisi saya itu ada di tim ahli project. Jadi kalau di perencana itu kan ada yang rencana yang ada di kantor sama ada yang di project. Saya ini di project ya, di lapangan di Juanda. Tim berencana PT Alien sendiri ini dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior yang menjadi tim leader. Tim leader ini membawahi para tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli arsitek, struktur, MEP, interior, Elban, gitu ya, QS, QA, Revit, engineer, BIM itu ya. Terus kemudian ada project admin. Dari masing-masing tenaga ahli itu ya mereka akan punya asisten sendiri dan staff drafter sendiri ya. Di bawah kendali tim leader yang juga arsitek senior, nah ini kebetulan tim leader kita ini beliau juga seorang advisor di PT Angkasa Pura II. Nah, namanya Pak Asdaryanto, petinggi IAI juga lah di Jakarta. Kalau ada yang kenal ya. Posisi saya di sini koordinator ya di site project. Tugas saya itu menghandle jalannya proses koordinasi antar tenaga ahli perencana tersebut secara internal dan juga berkomunikasi secara eksternal ke kontraktor pelaksana, konsultan MK dan PT Angkasa Pura. Next slide. Ya. Jadi mengapa harus ada komunikasi? Kalau proyek ini dilihat dari skop pekerjaan dan para tenaga ahli yang terlibat, bisa dilihat sebagai proyek yang sangat kompleks, rumit, butuh banyak koordinasi dalam menjalankannya. Jadi banyaknya tenaga ahli itu merupakan representasi dari besarnya skill dan kemampuan perencana yang dibutuhkan dalam proyek ini. Dari setiap tenaga ahli saja sudah sangat banyak input dan output yang dihasilkan. Apalagi ada puluhan
Bisa dibayangkan ya, ini tingkat kesulitan yang tinggi saat menjalankannya ya. Maka supaya jalur komunikasi antar tenaga ahli tersebut nggak hilang atau tetap terjaga, fungsi seorang koordinator itu dibutuhkan. Nah, tentunya dari disiplin-disiplin ilmu yang berbeda tadi, tetap harus bisa disatukan input dan output-nya. Ketika kemudian sebuah dokumen teknis perencanaan akan dihasilkan sebagai produk akhir konsultan perencana. Koordinator tadilah yang nanti bertugas itu melaksanakan pekerjaan itu. Dan jabatan tersebut sebagaimana tim leader juga harus dipegang oleh seorang arsitek ya. Oke, next slide. Tugas koordinator. Nah, ini misal contoh penjabarannya. Ini saya cerita situasi internal kita di dalam sebuah biro konsultan, kebetulan di PT Alien. Ini setelah dokumen perencanaan dari basic design. Jadi basic design-nya adalah data perencanaan awal yang sudah disusun lengkap sejak jalannya proses tender hingga kontrak proyek disetujui ya. Jadi setelah dokumen perencanaan itu turun ke tim project, maka terjemahan dari basic design tersebut akan diperluas dalam disiplin ilmu masing-masing terkait. Jadi seperti arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, QS, landscape, dan seterusnya yang tadi ada di organisasi, struktur organisasi tadi. Jadi ini yang ada di kantornya kita kumpulkan semua tim ahli sana untuk berkoordinasi. Sebelah kiri itu di kantor PT Alien ya. Jadi beberapa kali secara periodik, mungkin 2 minggu sekali kita akan bertemu untuk istilahnya membahas ya, mengkoordinasikan apa kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Kemudian dari hasil koordinasi internal kita itu kita sampaikan ke eksternal. Ini yang di gambar sebelah kanan itu saat kita rapat di Dewan Direksi Angkasa Pura I di Jakarta, Kemayoran, yang rapat itu dihadiri oleh seluruh direksi, mulai dari direktur teknik, direktur pelayanan, direktur komersil, dan seterusnya, para senior manajer Angkasa Pura cabang, dan yang jelas pasti pelaksana dan perencana, semua konsultan perencana dan kontraktornya hadir. Jadi semua hasil dari kemajuan-kemajuan yang kita capai secara internal kita sampaikan di forum BOD tersebut. Jadi nanti dari masing-masing disiplin ilmu tadi itu ya, kalau kita tarik lagi ke koordinasi internal, outputnya itu juga akan ada berupa dokumen teknis, termasuk DED. Kalau kita tahu DED itu Detail Engineering Drawing, bahasa kerennya Forcon, gambar Forcon, gambar kerja, gitu ya. Kita bisa dibayangin ya, nanti betapa banyaknya dokumen yang akan dihasilkan pada akhirnya, dan semua dokumen tersebut juga nantinya akan harus melalui review yang komprehensif melalui proses koreksi silang dan kesesuaian dengan data primer sebelumnya. Tugas koordinator proyek itu juga nanti mengkondisikan semua itu tetap terpantau, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Oke, next slide. Nah, jadi ini juga salah banyak kegiatan-kegiatan kita dalam proses koordinasi, mulai dari consigning, internal coordination, external coordination, weekly meeting. Ya, isinya ya rapat. Memang melelahkan sih, tapi ya memang proses itu harus berjalan. Jadi mulai dari apa yang kita konsepkan di awal hingga itu akan harus dilaksanakan di lapangan, itu melalui proses yang ya begitu saja, ya harus ada tahapan-tahapannya. Next slide. Nah, ini saya akan cerita di proses konstruksinya ya. Jadi kalau memang kita lihat dari cerita-cerita tadi itu memang termasuk kompleks dan rumit desain di sini ya.
Jadi kalau kita evaluasi kembali, kan akan ada beberapa proses urutan-urutan perencanaan dari awal hingga akhir. Nanti kita akan bisa simpulkan di situ apakah kita ini arsitek itu akan menjadi master builder atau enggak. Ini coba saya review sebentar. Ini saya ada catatan. Jadi sebenarnya di proses perencanaan bandara ini ada 22 tahapan perencanaan. Ini kalau saya boleh saya bacakan satu-satu ya, supaya sekedar tahu aja. Kalau enggak saya ceritain nggak tahu. Banyak soalnya. Jadi mulai dari awal, pertama kita bertugas mengevaluasi sebelum perencanaan ini kan ada prarencana ya. Ini mengevaluasi perhitungan forecast tadi yang sudah kita lihat di slide awal. Perhitungan forecast penumpang terminal sebagai dasar perhitungan untuk menghitung space area requirement dari fasilitas yang akan direncanakan. Tahap berikutnya melakukan survei lokasi dan stacking out ruang-ruang interior existing dan peralatannya. Kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lalu ada pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian penyelidikan kekuatan struktur utama bangunan terminal existing. Terus pada saat masuk di tahap perencanaannya ini melakukan perencanaan interior terminal existing yang terkena imbas perluasan terminal. Kemudian paparan hasil perhitungan kebutuhan ruang dan desain serta perbandingan antara data fasilitas existing dengan data fasilitas hasil desain. Lalu membuat dan memaparkan rencana kerja, serta membuat slide presentasi untuk disampaikan ke Angkasa Pura. Kemudian pembuatan desain development dan DED tadi ya. Untuk setiap komponen fasilitas bandar utara yang akan dibangun dalam gambar desain yang sesuai dengan program ruang yang telah ditentukan. Dan ini ada lagi menyempurnakan block plan atau layout bandar udara, lalu memberikan gambaran secara garis besar terkait rencana pengembangan terminal di tahun mendatang, membuat perhitungan penentuan kapasitas serta kebutuhan peralatan penunjang, lalu membuat perhitungan analisa kebutuhan air conditioning dan ventilating system, plumbing, dan sebagainya, itu kalau bahasa kerennya HVAC. Lalu membuat perhitungan konstruksi masing-masing pekerjaan, menyusun gambar kerja 2 dimensi dan 3 dimensi, menyusun spesifikasi teknis, menyusun data dukung dalam pembuatan RAB, lagi nih, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kerja dan syarat-syarat, menyusun waktu pelaksanaan kerjaan, melaksanakan pengawasan berkala, memenuhi undangan pemberi tugas dalam rapat-rapatnya. Ini banyak. Jadi kalau memang saking rumitnya itu ya kita nggak bisa bekerja hanya dengan lingkup yang kecil 5 orang, 6 orang. Ya, ini semua yang terlibat dalam proyek ini kalau saya ingat itu kalau nggak salah ada sekitar 40-50 orang semua. Jadi dalam tim perencana total termasuk konsultan-konsultan MEP, struktur dan lain-lain. Kita memang di sini tujuannya menghasilkan kualitas yang terbaik untuk desain di bandara ya. Jadi bukan desain yang main-main lah. sangat rumit. Capek iya, tapi kita di sini akhirnya akan punya ilmu yang bagus. Akhirnya nanti yang bisa kita simpan sebagai seorang arsitek. Jadi hanya kalau arsitek di bandara ini kalau ibarat bandara itu kita katakan sebuah truk tronton yang gede, terus kalau arsiteknya cuma kapasitasnya 100 cc kan nggak akan jalan proyek itu. Jadi nanti kalau ini ya, jadi kalau saya kembalikan ke statement awal saya tadi, bahwa arsitek adalah profesi yang memiliki otoritas terbatas, hanya sebagai penyedia informasi yang argumentatif, namun nanti menjadi seorang pemimpin dalam suatu proyek skala besar. Oke, ini slide-nya coba di next lagi aja, sambil melihat proses-proses konstruksinya. Ini adalah proses konstruksi yang di sebelah kanan ini airside corridor, sebelah kiri itu tadi transfer dan transit corridor.
Itu yang sebelah kanan itu menggunakan konstruksi baja ya. Terus next lagi. Next. Ini pengerjaan di area curbside yang sebelah kiri. Selangnya kanopi itu ya. Terus sebelah kanan itu pengerjaan di check-in area interior. Next slide. Ini yang bentuk jadinya ya. Alhamdulillah kita lihat di sini bandara ini akhirnya menjadi lebih fresh, lebih seger ya. Lainnya ya, kalau dulu kan kayak surem banget ya bandara itu dulu kelihatannya udah gelap, terus banyak warna-warna yang mati, warna merah gelap, jadi tabrakan semua. Sekarang kita lihat desainnya ini warna-warnanya lebih ke warna yang cerah dan energik. Nah, memang warna ini juga sebelumnya sudah ada kajian dari tim advisornya Angkasa Pura I juga sebelum turun ke project ya, ke tim desain. Next lagi. Next. Ini yang sebelah kiri, pengerjaan curtain wall yang di fasad bangunan. Yang di tengah itu toilet, terus yang di kanan itu side corridor. Jadi ada lubang di tengah itu tempat akan ditanamnya travelator nantinya. Oke, next. Lagi. Nah, ini pengerjaan di area transit sebelah kiri, dan yang kanan ini hasil finishingnya ini walaupun belum 100% ya, ini side corridor masih kelihatan gelap karena mungkin masih banyak material yang belum selesai di situ di plafonnya, masih ada yang tertutup. Next slide. Berikutnya. Oke. Kita sampai di penghujung materi ya. Nggak terasa juga. Kalau kita menilik dari tugas arsitek yang berperan penting mulai dari perencanaan awal, dari basic design hingga tahap project engineering, arsitek itu juga dapat dikatakan profesi master builder, seorang perancang yang mampu dan kompeten untuk mewujudkan produk desainnya dari hanya di atas kertas hingga berwujud skala manusia. Tapi sekali lagi, master builder sebenarnya kan istilah masa lampau ya. Yang mungkin pada masa itu pemahaman tentang bangunan dan lingkup organisasinya itu masih sangat terbatas, sederhana dan belum banyak teknologi serta disiplin ilmu yang muncul sehingga dalam proyek itu cukup dipimpin seorang arsitek saja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi sharing kali ini. Mohon maaf jika yang disampaikan mungkin belum mencakup keseluruhan dari proses perencanaan di bandara ini. Ingat, karena proyek ini dengan kompleksitas yang sangat tinggi, jadi ya harus saya press ini ya, yang harus saya sharing, kalau enggak ya sudah selesai. Jadi mudah-mudahan sharing ilmu ini bisa membawa manfaat dan bisa memotivasi para mahasiswa dan calon arsitek bahwa cakrawala ilmu arsitektur itu sangat luas dan bisa jadi nggak terhingga. Para calon arsitek pun nantinya bisa menentukan ingin maju kemana karirnya ya. Nggak perlu khawatir nggak dapat proyek. Karena seyogyanya setiap proyek itu pasti melibatkan arsitek ya. Lagi proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak arsitek kayak bandara, rumah sakit, terminal, gedung instansi pemerintahan, public space. Jadi anggap aja setiap jengkal tanah di bumi Indonesia ini pasti banyak proyeknya ya. Ya mungkin pada saat pandemi sekarang ini masih kita tiarap dulu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti dunia proyek akan kembali menggeliat. Ya baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy ya. Penjelasan yang cukup luas cakupannya ya. Tapi kita jangan khawatir karena waktu kita masih ada 45 menit untuk tanya jawab. Ini saya mencatat ada 3 penanya dari
Ibu Pawitra, kemudian Bapak Aryan, dan satu lagi ada dari Pak Ahmad Al-Mahdi ya, yang tadi mengacungkan tangan. Mungkin 3 dulu ya saya bacakan dari Ibu ya, Ibu Pawitra atau Mbak ya. Saya bacakan aja ya. Selamat siang, perkenalkan saya Pawitra. Saya ingin menanyakan terkait schedule. Dalam schedule di proyek perencanaan renovasi Bandara Juanda tersebut, di pekerjaan apa yang mengalami keterlambatan dan apa penyebabnya. Sementara di pekerjaan apa juga yang mengalami percepatan dan bagaimana Bapak Edi dan tim menyikapi dan membuat plan terkait dengan kendala tersebut. Kemudian pertanyaan berikut dari Bapak Rian Ramadan ya, terkait struktur lantai bangunan di area Waru dan sekitarnya yang dibangun untuk bandara tersebut, apa hambatan dan ketidaksesuaian gambar perencana dengan kondisi aktual di lapangan. Itu sementara yang bisa kami catat. Kemudian ada lagi dari, bentar tadi ada Pak Ahmad yang mengacungkan tangan. Tadi ingin bertanya. Kami persilakan. Pak Ahmad Al-Mahdi. Oh, baik, kita skip aja. Mungkin ya, tidak sengaja ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Mas Fajar Pandu terkait capaian apa yang harus dilalui oleh seorang arsitek sehingga bisa disebut sebagai master builder. Nah, ini ya. Apakah gelar akademisi juga mempengaruhi? Nah, ini pertanyaannya berat juga ya. Kalau Romo Mangun dulu, kalau tidak salah gelarnya itu kalau sekarang ini sarjana muda mungkin ya. Tapi beliau itu menjadi master builder. Iya, Silakan Pak Teddy. Saya jawab yang mana dulu nih Pak? Yang pertama dari Ibu Pawitra Pawitra. ya, Ibu Pawitra ya. Baik, menanyakan soal schedule ya. Jadi memang dari timeline yang sudah kita lalui ini memang banyak ya, pasti ada kendala ya. Mulai dari percepatan pasti ada, perlambatan juga pasti ada. Jadi kebanyakan itu yang mengalami perlambatan, terutama dari proses. Biasanya ini kalau kita bicara komunikasi antar tim internal dengan eksternal. Jadi apa yang harus kita misalkan kita fixkan dulu di tahap perencanaan ya, seperti material, penentuan jenis material. Itu kan juga harus melalui banyak koordinasi ke banyak pihak yang terkait. Sebagai contoh, tadi yang waktu saya presentasikan di slide tentang warna yang menjadi acuan itu kan tidak serta-merta perencanaan mengajukan warna seperti ini gitu. Bukan karena perencana gitu aja. Tapi itu juga ada beberapa guidance yang sudah ditetapkan sebagai standarisasi dari Angkasa Pura, itu yang harus kita patuhi, harus kita pakai. Jadi kalau salah dulu Ibu Direktur Ibu Devi itu pernah ngomong ke kita nanti jangan pakai warna ini ya, warna primer di sini. Nggak boleh pakai warna primer karena apa? Terlalu kontras. Oke, kita pakai warna campuran. Akhirnya dari tim advisor itu akhirnya mengeluarkan aturan-aturan dan guidance yang akhirnya dipakai untuk rencana. Dan perlambatan lain yang paling signifikan itu ya kita rasakan di proses review gambar forkon ya. Jadi memang kita tidak bisa menganggap proyek ini seperti proyek rumah tinggal atau ruko atau skala 2-3 lantai. Jadi kalau misalnya ada masalah di lapangan itu kita panggil mandornya, terus ownernya diskusi di tempat, sketsa rek selesai, ya enggak gitu. Ini prosesnya banyak karena di sini konsultannya juga banyak, tenaga ahlinya banyak, ada MK yang nanti menjadi ujung tombak review. Dia di situ yang akan memutuskan apakah gambar ini sudah layak menjadi gambar forkon atau enggak. Sudah oke, semua tanda tangan di situ.
akhirnya gambar itu akan menjadi dilaksanakan kan. Itu juga yang mengalami proses waktu yang lama, apalagi kalau terkait dengan budgeting, karena ini proyeknya bentuknya EPC, jadi akhirnya kita lebih banyak konsinyering di sini, mempertemukan pihak-pihak terkait seperti konsultan dan kontraktor pihak waskita sendiri, supaya budgeting yang sudah disusun waskita itu tidak boleh lari dari anggaran sekian sekian, karena pasti angkasa pura kan maunya kan ya inilah diskon terus ya, ini bisa nggak nih dikurangi, bisa nggak dikurangi, tapi dengan catatan jangan sampai material itu juga didegradasi, di downgrade gitu ya. Itu juga. Kemudian kalau yang bisa jadi percepatan itu ya kebanyakan di ini ya, di kebetulan mungkin ada koordinasi yang kita semua dalam satu forum itu mencapai kesepahaman, ya udah kita laksanakan. Kemudian pasti di lapangan itu kan ada kerja lembur ya, tapi memang akhirnya proyek ini secara keseluruhan kita tidak bisa katakan mengalami percepatan total, karena akhirnya mengalami force major gitu loh. Jadi ya mundur tuh akhirnya sekitar 1 tahun lebih, 14 bulan kalau saya hitung total, kurang lebih gitu. Kemudian untuk ini apa namanya, kalau mengantisipasi ya, biasanya kalau kita mendeteksi adanya perlambatan seperti tadi asistensi atau proses review yang terlalu lama, itu biasanya kita ya inisiatif jemput bola, ya kita samperin tuh MK-nya, atau langsung misalnya kalau kebetulan proses itu ada di Jakarta, kita kontak tim yang ada di kantor pusat, tolong dong ini disegerain reviewnya supaya ini schedule kita nggak lari dari sini gitu. Ya begitu mungkin. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain ya. Yang berikutnya, yang mana tadi ini ya? Yang dari Pak Rian ya. Terkait dengan struktur. Struktur, oke. Hambatan dan ketidaksesuaian gambar berencana dengan kondisi aktual. Oh iya, ini emang pasti ada hambatan ya. Pertama, hambatan itu alat. Pada saat kita melaksanakan konstruksi di airside corridor itu kan ada kanopi ya di over stack di atas itu, yang menyebabkan pada saat itu mesin HDPE itu tidak bisa masuk, bisa meletakkan alatnya itu persis di posisi tiang yang mepet dengan bangunan existing. Memang kendala banget waktu itu, wah harus segera melakukan itu tengah malam kalau nggak salah itu rapatnya, jadi jam 8 malam sampai larut. Akhirnya kita memutuskan dalam besok pagi itu ya harus segera keluar keputusan bagaimana apakah bisa digeser titik pancang itu. Akhirnya melalui koordinasi dengan tim struktur dibuat hitungan struktur ulang yang mana merubah bentuk pancang dengan menambahkan pile cap supaya posisi alat pancang itu tidak harus mepet, kan nggak bisa masuk ya karena ada hambatan di overstack tadi. Jadi dia bisa memancang di posisi yang lebih jauh, tapi nanti di bangunan sesuai desain tetap akan ada kolom yang di posisi semula itu. Dan kalau hambatan-hambatan lain yang terkait struktur ya saya rasa nggak terlalu banyak ya, karena semua sudah dihitung oleh timnya sendiri-sendiri. Jadi seperti di airside corridor itu ada kaca yang sedemikian luas dan panjangnya, itu juga kita nggak sembarangan memasang merancang seperti itu, karena sebelumnya itu juga kita sudah dapatkan data-data prima seperti tekanan angin, laju angin, berapa itu satunya saya lupa. Kalau apa ya, saya nggak tahu, orang struktur yang ngerti ya. Jadi nanti akhirnya
ditentukan jenis material kaca yang digunakan itu yang sesuai dengan spek atau di atasnya yang lebih bagus ya, supaya bisa menahan beban tersebut. Dan kalau untuk yang standar struktur yang lain seperti penyelidikan tanah itu kan sudah mutlak ya di awal pasti akan ada data untuk sondir dan sebagainya untuk menentukan kedalaman pondasi. Ya, itu. Dan Yang terakhir tentang pertanyaan, master builder. wah Dari ini Mas Fajar. dari Fajar Pandu Ya. ini saya tahu orangnya ini. Nanyanya berat banget ini. Pertanyaan sangat provokatif sesuai dengan judulnya ya Pak. Judulnya provokatif, nanyanya juga lebih provokatif. Capaian apa yang harus dilalui oleh seorang arsitek sehingga bisa disebut sebagai master builder? Ya, saya mau ambil pengalaman Romo Mangunwijaya dulu waktu. Dulu saya sempat jamanilah beliau dan kebetulan juga waktu kuliah itu sempat mengadakan acara seperti studi tour ya ke objek-objek karya beliau. Jadi secara banyak ya kita juga menerima informasi-informasi dari orang-orang dekatnya bagaimana beliau itu dulu mengawali karirnya itu sebagai arsitek. Dulu kan gelarnya itu sarjana muda, diplom. Ya walaupun jurusan Jerman tapi yo diplom insinyurnya Jerman ya beda sama di sini mungkin ya. Jadi, ya mereka beliau itu Pak Romo Mangun itu, Mangunwijaya itu. Dia sampai bisa mengeluarkan buku yang namanya Wastu Citra. Wastu Citra. Ya betul, Wastu Citra itu saya baca itu ulasan ya, mulai dari beliau itu sendiri kan dia selain arsitek dia juga seniman, pematung, pelukis, terus apa lagi ya, pokoknya semua seni-seni di PKB ya, di PKB ya juga pendeta, pemuka agama, kabeh di EDW. Ya saya rasa kalau bukan orang yang punya intuisi atau feeling yang bagus tentang sebuah seni, dia ya saya rasa dia akan sulit untuk mencapai posisi master builder. Misalkan dulu kayak si Le Corbusier itu ya, dia dulu disebut master juga karena dia sebagai seorang yang juga mirip dengan Romo Mangun, dia pelukis juga, sastrawan juga, pematung juga, seniman juga, tapi dia punya keahlian teknik yang dia pelajari. Akhirnya dia padukan semua itu menjadi sebuah menelurkan hasil karya seperti yang kita lihat peninggalan-peninggalan yang kayak La Tourette, terus Notre Dame, Louvre, terus gereja itu ya, terus satu lagi Villa Savoy itu kan karyanya Le Corbusier. Jadi saya rasa kalau kita tanpa pengalaman dan jam terbang tinggi, ya otomatis ya nggak bisa lah jadi master, karena master sendiri itu kan kalau bahasa Indonesia kan ahli bangunan ya. Kalau sekarang kerennya tenaga ahli. Kenapa saya bilang tenaga ahli? Tadi kan di pembahasan terakhir itu saya ceritakan kalau pengen jadi arsitek yang mungkin capainya master builder ya jadilah arsitek yang punya kompetensi bagus, yang berkompeten. Dalamilah kompetensimu, fokus pada ilmunya. Jadi arsitek itu mau jadi arsitek landscape, arsitek ME, arsitek building atau arsitek interior macam ya, itu kita fokus aja satu masalah itu, nanti pada saatnya kalau kita sudah punya jam terbang tinggi ya otomatis ya kita akan mencapai posisi itu. Dan jangan lupa itu kompetensinya itu tadi. Begitu Pak, terima kasih. Itu masih ada hubungan dengan pertanyaan berikut Pak. Nah dari Mas Broto mungkin sama mungkin ya. Untuk menjadi seorang master builder apakah harus berlatar belakang arsitek ya? Iya, ini partner saya ini. Ya tak jawab saya ki yo. Kalau mau latar belakang arsitek itu niscaya ya pertama
master builder. Tapi kalau ya kita mau ke arah mana dulu, master builder ke yang sifat banyak di seninya atau banyak di tekniknya gitu loh Pak. Nah, kalau sekarang kan kita belajar arsitektur itu kan kurikulum yang saat ini sama dulu itu kan sendiri juga beda. Sekarang itu lebih diarahkan sebagai seorang prinsipal atau apa namanya konseptor. Kalau dulu kita belajar sangat teknik sekali, makanya dulu ada gelar insinyur. Mungkin kalau dulu insinyur itu ya bisa dibilang otomatis master builder muda ya. Kalau sekarang, kalau arsitek dengan kurikulum sekarang mungkin dia harus coba mendalami tekniknya dulu sebelum dia menjadi seorang master builder. Ini kan juga kaitannya dengan builder ya. Builder itu apa? Yang membangun. Jadi dia harus bisa menguasai ilmu untuk mewujudkan bangunannya itu sendiri. Apakah hanya belajar dari ilmu konsep? Ya enggak juga kan. Ilmu teknik itu banyak. Teknik dalam arsitektur sendiri kan ya itu tadi, makanya dibagi ada tenaga ahli itu. Nah, itulah yang kalau kita bisa istilahnya minimal menguasai 2 atau 3 dari cabang ilmu tersebut, kita insya Allah ya bisa lah. Dan bisa dikatakan mencapai tahap ke master builder itu. Itu Pak Dio. Kalau kurang jelas Japri ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pertanyaan Mbak Zurika ini. Mbak Zurika, selamat siang. Mohon izin bertanya, bagaimana korelasi antara penambahan kapasitas terminal penumpang dengan runway yang ada? Apakah skop perencanaan arsitek mencakup sampai ke arah sana, Pak? Ini pertanyaan ini pernah ditanyakan juga ketika dulu ada mahasiswa ya, karena memang airport itu ya pekerjaan yang rumit ya. Jadi ada kalanya mahasiswa tugas akhir itu hanya merancang bagian apron ya, bagian terminal saja ya. Betul. Nah, sehingga ada pertanyaan, apakah runway itu termasuk bagian dari pekerjaan arsitek dalam satu rancangan? Kemudian saya bacakan lagi berikutnya adalah dari Mbak Andika, Mas Andika, ingin menanyakan terkait konsep desain dari Bandara Juanda merujuk ke konsep apa? Ini biasanya kalau mahasiswa itu kan diajari kalau ada bangunan, misalnya bandara dengan konsep tradisional, dengan konsep, nah seperti ini di senyatanya itu apa? Bagaimana? Apakah memang demikian? Ataukah ada konsep-konsepan gitu? Tapi secara naluriah saja atau bagaimana? Silakan Pak Edi. Baik Pak, terima kasih. Ini korelasi antara penambahan kapasitas terminal dengan runway ya. Nah sebenarnya ini ada hitungannya sendiri. Ini bagiannya seorang ahli bandara. Ya kebetulan memang saya di sini tuh bukan bagian dari tim yang mengulik masalah itu, tapi ya mungkin karena kemarin ada saya proses jadi koordinator itu saya mengetahui dari data-data yang ada. Jadi memang ada perhitungan khusus ya untuk menentukan sejauh mana kapasitas bandara itu dikatakan optimal atau tidak. Jadi memang pada saat ini yang difokuskan dalam pembangunannya itu adalah baru dalam tahap penambahan kapasitas bangunan terhadap penumpang, karena penumpangnya itu overload. Ya, overload salah satu bandara yang sangat sibuk di Indonesia, otomatis kan penumpangnya itu banyak banget. Jam sibuk aja 7.000 apalagi. Misalnya dihitung setahun ada 26 juta. Ini ada hitungannya tadi yang di awal slide itu saya presentasikan ada LOS ya. LOS itu level of service. Jadi level of service itu dia akan menentukan sejauh mana perbandingan antara luas bangunan dengan jumlah penumpang itu mencapai kata optimal atau tidak. Dia ada level-levelnya. Ya, ada level 1 sampai 10. Jadi kalau tadi itu di slide ada angka merah, lingkaran merah, kuning sama hijau ya. Hijau itu optimal, merah itu overload.
Dan kaitannya dengan penambahan runway, memang di master plan ke depannya, pengembangan hingga ke Terminal 3, itu akan ada runway baru nanti. Makanya sekarang ini hanya dibangun sampai Terminal 2 dulu. Terminal 1 yang domestik ini ya, dia ada nama juga yang untuk internasional, tapi internasionalnya khusus internasional yang bekasnya Terminal Juanda yang lama, yang di sisi selatan itu. Nah, kemudian nanti akan ada Terminal 3 di sisi sebelah timur yang kalau sekarang kita lihat ada parkiran mobil, itu sisi timurnya itu nanti akan jadi gedung Terminal 3. Nanti akan ada pembangunan runway baru rencananya, tapi itu masih belum tahu kapan ya, karena sekarang sendiri juga proyek-proyek strategis nasional itu masih banyak difokuskan pada proyek-proyek tertentu karena ada pandemik ini, dan juga karena mungkin keuangan negara juga agak sulit. Jadi sekarang mungkin penambahan kapasitas luas bandara dulu aja yang diprioritaskan gitu. Jadi belum sampai menyentuh ke penambahan infrastruktur seperti runway. Rasanya kalau sekarang dari tenaga ahli bandara sendiri sanggup atau berani menghitung sekian tadi berapa 82.000 penumpang 82.000 meter persegi dengan 26 juta penumpang itu dengan runway sekarang, artinya kan masih layak. Jadi kayaknya belum diperlukan runway baru. Ya, gitu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya konsep desain ya. Konsep desain ini. Nah, ini ya disiplin banget ya. Jadi kalau kita lihat konsep existing sendiri Bandara Juanda itu kan joglo, bangunan Jawa Timur, khas Jawa Timuran. Joglo, terus di bagian interior itu juga banyak ukiran tradisional dari Jawa Timur, paling banyak itu ukiran Madura. Nah, makanya di renovasi saat ini, kemarin ini, kita tidak banyak mengubah dari desain aslinya. Jadi seperti ukiran tradisional, bentuk atap, joglo itu kita tetap pertahankan. Bahkan yang di posisi interior itu plafon yang juga membentuk atap joglo itu nggak kita rubah bentuknya, hanya kita ganti warnanya saja. Jadi sebenarnya pada umumnya konsep bangunan ini tetap merujuk pada arsitektur Nusantara, tetap nggak merubah bentuk aslinya, hanya kita mengalami beautifikasi pada bagian-bagian tertentu. Supaya apa ya? Supaya interiornya itu nggak bosen gitu kan. Kalau sekarang namanya interior itu kan pasti akan berubah ya trennya tiap-tiap berapa tahun sekali. Tapi kalau saya rasa arsitektur itu kalau namanya arsitektur Nusantara itu tradisional, yaitu emang ciri khas Indonesia ya. Ya kenapa kita harus bosan dengan itu kan? Gitu. Pertanyaan berikutnya ada lagi Pak? Mungkin Dari waktunya masih panjang ya. Abdurrahman, ini agak mirip sebenarnya dengan pertanyaan sebelumnya terkait hambatan. Cuman ini terkait dengan biaya ya. Ini kalau ditanyakan kalau kita punya proyek sederhana mungkin sering terjadi ya. Jadi permintaan owner itu melebihi dari biaya ya yang disebutkan bagaimana mengantisipasinya. Tapi kalau di proyek sebesar bandara itu apakah di dalam perjalanannya itu ada kasus permintaan owner terhambat oleh batasan biaya? Mungkin bisa ada ilustrasi dari Pak Teddy. Oke, baik. Ya ini memang kita alami langsung di proyek bandara ini ya. Jadi memang tapi saja nih ya kalau saya alami kemarin itu owner itu sebenarnya nggak terlalu banyak merubah, hanya hal-hal yang ini ya, hal-hal yang berkait dengan standarisasi angkasa pura tadi ya, kayak
luasan toilet, terus warna, itu saja. Kalau masalah basic design itu dari awal kita nggak terlalu banyak berubah. Hanya yang kita alami itu kemarin adalah optimasi. Optimasinya begini ceritanya. Jadi ada item-item tertentu, misalkan dari pihak kontraktor ini ingin melakukan penghematan anggaran. Ya, tujuannya itu ya supaya bukan ngirit dia terima untung banyak, nggak begitu juga sih, tapi supaya bisa dialihkan ke yang lainnya, karena memang pada saat pelaksanaan itu berjalan, ada beberapa item-item yang mengalami pembengkakan harga. Bisa jadi mungkin karena situasi atau lokasinya yang buat biaya konstruksinya membengkak, terus kemudian ada item-item impor dari luar negeri yang ternyata harganya mahal. Itu kan juga otomatis ada pembengkakan biaya. Jadi nanti harus ada namanya optimasi, di mana optimasinya. Nah, itu tadi yang pada saat proses koordinasi, salah satu proses koordinasi yang dinamakan consigneering. Consigneering itu mempertemukan antara pihak owner, Angkasa Pura, terus para konsultan perencana, konsultan MK, dan kontraktor pelaksana. Itu kita dipertemukan di satu forum. Bisa sejam 2 jam, tapi 2 hari 3 hari itu prosesnya lama. Jadi ya kita melakukan optimasi situ, mulai dari RAB itu kita bedah satu-satu. Apa yang menyebabkan pembengkakan, mana yang bisa dihemat. Misalkan dihemat itu yang nggak perlu. Apakah cat itu bisa diganti mereknya dengan spesifikasi yang sama. Nah, saya bicara spesifikasi dengan merek. Bisa jadi beda merek, lebih murah, tapi spek itu sama. Itu kan ada sebenarnya diatur di dalam dokumen spesifikasi teknis. Kan memang ada standar minimal yang harus dipatuhi ya. Kan tidak harus merek yang mahal atau gimana ya. Itu salah satu sistem optimasinya seperti itu. Kemudian penghitungan volume yang tadinya mungkin volume yang dihitung di awal oleh tim QS itu ternyata bengkak atau besar sekali, setelah dicek di lapangan tidak sampai segitu, ya itu dipotong. Seperti itu optimasi yang dilakukan. Jadi ya otomatis adalah pasti ada kondisi situasi pembengkakan anggaran atau permintaan owner. Tapi kalau saya rasa untuk perubahan desain secara prinsip, saya rasa kemarin tidak ada, karena sebelumnya sudah disepakati di awal bahwa desain itu seperti ini. Begitu. Jadi sudah ada koridornya ya Pak? Betul, sudah ada sistemnya. Sistemnya. Kita nggak sembarangan, nggak motong-motong anggaran, nambah-nambah kerja, nggak sembarangan. Kalaupun terpaksa banget harus ada adendum, itu juga akan diajukan adendum dengan catatan nanti dari reviewnya itu apakah layak atau tidak. Yang review layak atau enggak itu kan juga akan melalui consigneering lagi Pak. Jadi misalkan itu terkait dengan penambahan material tertentu yang mungkin permintaan dari owner dan ternyata itu tidak ada di item perencanaan sebelumnya, itu kan harus direview lagi oleh perencana dan dihitung ulang oleh tim ahlinya, kemudian direview bersama-sama di MK. Jadi hasil akhirnya baru nanti apakah disetujui atau tidak oleh ya Angkasa Puranya, begitu Pak. Cukup detail ya penjelasannya. Okay. Pertanyaan berikut ini agak spesial ya, dari seorang siswa dari SMK Negeri Winongan, Mas Alaika Salamuddin. Mas Alaika ini masih di ruang ya? Mungkin kalau ingin menyampaikan secara langsung, silakan. Mas Alaika. Barangkali ingin menyampaikan secara langsung. Kalau tidak, ya saya bacakan ya. Nah, ini Mas Alaika ini menanyakan seorang siswa SMK Negeri dari Pasuruan.
kalau desain gedung atau mall kan direncanakan juga daya tampung manusia. Kalau desain bandara, minimal atau maksimal daya tampung manusianya berapa ya, Pak? Oh iya. Ya, sebenarnya tadi sudah sempat terjawab itu ya di pertanyaan awal soal jumlah penumpang. Ya, ini saya ulangi aja. Jadi bagaimana sih cara kita menentukan daya tampung bandara itu ya? Pertama kita kan harus tahu forecast-nya sendiri terhadap lalu lintas penumpang itu sendiri. Makanya tadi di slide awal itu ada perhitungan forecast penumpang yang menunjukkan jadi dari tiap tahun itu dia ada perhitungan berapa jumlah penumpang kumulatifnya, terutama pada jam-jam sibuk. Ya, misalkan pada tahun 2018 itu ada 10 juta penumpang, terus 2019 kok jadi 26 juta penumpang. Nah, ini kan akan ada perkiraan di 2020 mungkin jadi 29 atau 30 juta penumpang. Nah, itu data itu nanti akan diolah di level of service itu LOS tadi. Nah, tugasnya tim ahli bandara sendiri nanti yang akan menghitung seberapa optimal untuk sekian juta penumpang itu memiliki space atau ruangan yang dalam arti ini ruangnya terminal ya. Terminal itu kan banyak komponennya, mulai dari ya tadi curbside, gedung terminal, airside, semua itu dihitung dengan basis data dari LOS tadi. Jadi kalau tim ahli itu nanti sudah mengeluarkan data LOS itu, kalau sudah keluar angkanya, nah itu nanti baru dituangkan ke rancangan di atas gambar seberapa luas, kita padukan dengan konsep awal. Karena ini sekarang proyek kita ini adalah sebagian besar renovasi, perluasan terminal lama. Jadi kita tidak banyak membangun gedung-gedung baru di sini. Hanya perluasan di sisi airside gitu ya, ada airside corridor itu. Memang bukan kebetulan lagi, memang kenyataannya itu airside corridor itu yang lama itu kan sempit ya, lebarnya cuma 1,6 meter kalau nggak salah. Jadi dari yang harusnya itu menjadi bagian dari ruang tunggu, itu hanya diberi batas sekat kaca. Kalau yang sering ke bandara ya itu ada sekat kaca frame warna merah, itu jadi airside koridornya. Yang semestinya kan idealnya ya seperti sekarang ini dibangun koridor sendiri yang besar, itu jadi lalu lintas penumpang yang dari ruang tunggu menuju pesawat dan sebaliknya itu memiliki jalur sirkulasi yang layak gitu loh. Makanya layak atau enggaknya itu dihitung dari LOS tadi, forecast penumpang dibandingkan dengan data existing jumlah penumpang yang ada gitu. Kira-kira bisa dimengerti? Ya, rumit ya ini, soalnya bahasanya bandara soalnya. Ya, mungkin pada prinsipnya untuk kapasitas itu kan bergantung dari aktivitas ya, Pak Teddy ya. Betul, Jadi betul. ini yang menanyakan seorang siswa SMK ya, mungkin kalau gampang-gampangannya kalau stadionnya Persebaya itu kan penonton misalnya rata-rata 70.000 ya. Kalau kita mendesain stadion kan tidak mungkin kita mendesain kapasitas 30.000 ya. Nah, Betul. Gambarannya seperti itu. Jadi Betul. disesuaikan kapasitas penontonnya. Oke, ini ya, nanti ada. Ya. Pak, ada lagi Pak? Banyak kayaknya pertanyaan. Satu lagi nih. Ini mungkin yang terakhir. Ini tentang kualifikasi ya. Dari Mas Rahyantaka Sidoarjo, apakah ada kualifikasi khusus agar bisa bergabung dalam tim pembangunan atau renovasi sebuah bandara internasional dari perspektif arsitektur? Jadi mungkin apakah harus punya pengalaman dengan bandara juga atau bagaimana? Karena sangat spesifik begini. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini langsung mengena ke inti permasalahan. Jadi memang
Pertama ya, kalau kita lihat proyek yang kompleks, proyek yang rumit itu otomatis akan ada keahlian khusus yang dibutuhkan dan bukan ini ya, kalau saya bilang bukan kelas yang mudah, tapi saya bilang harus yang ahli ya. Ahli pertama, ahli dari jam terbangnya dalam memegang sebuah perencanaan untuk proyek. Terus kedua, kalau misalnya memang dia di posisi bagian koordinator, terutama koordinator atau tim leader, dia minimal sudah pernah merancang atau memegang proyek yang setara lah atau dengan tingkat kesulitan yang sama. Nah, kemudian untuk siapa saja yang bisa bergabung, ya pasti adalah kualifikasi khususnya. Pertama, kalau tadi saya bilang di dalam struktur organisasi itu ada ahli-ahli bangunan, misalnya ahli ME, ahli struktur, ahli QS, itu semua punya spesialisasinya masing-masing. Nah, kalau sekarang itu bahasanya kalau arsitek punya SKA ya, sertifikat keahlian arsitek. Mereka juga punya sertifikasi sendiri-sendiri dan itu mutlak dan sudah dituangkan dalam KAK dari awal proyek itu ditenderkan. Jadi pihak pelaksana dan pihak perencana itu sudah mencantumkan siapa saja tenaga ahli yang mereka ajukan dengan sertifikatnya masing-masing. Jadi kayak tender, kita ikut tender ini ya, makanya pastikan kita mengajukan siapa saja sih tenaga ahli yang ada di organisasi kita dan kemampuannya apa, jam terbangnya apa gitu, spesialisasinya apa. Ya kalau kita taruh orang arsitek yang pengalaman itu mestinya mutlak lah ya, karena kalau proyek serumit ini kalau tidak bisa mengikuti ritme pekerjaan proyek yang fast track, lagi ya fast track itu percepatan, terus kemudian dengan kerumitan dan risiko yang tinggi ya, dia pasti akan kaget nggak paham, nggak bisa beradaptasi dengan cepat. Minimal dia itu ya itu punya spesialisasi. Oke, baik Pak Teddy, ini waktunya karena sudah mendekati. Ini untuk pertanyaan penutup buat para dosen-dosen ini ya, karena ini banyak dosen dan mahasiswa juga. Seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Teddy, bahwasanya bandara itu adalah proyek yang rumit ya, kompleks ya, membutuhkan banyak keahlian. Nah, ini juga ditanyakan oleh banyak mahasiswa. Tapi banyak di sekolah-sekolah arsitektur atau pendidikan arsitektur, bangunan bandara atau bangunan rumah sakit itu menjadi objek garapan satu mahasiswa. Ya, banyak sekali. Sekarang pertanyaannya, apakah signifikan? Apakah bermanfaat sih seorang mahasiswa merancang seolah-olah sebagai master builder ya, ketika mahasiswa ya, tetapi ketika terjun di kenyataan lapangan, dia harus berkoordinasi dengan tenaga ahli lain yang ternyata apa yang diberikan di bangku kuliah itu sangat terbatas ya, mungkin di aspek ME-nya ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendapat Pak Teddy terkait hal ini? Ya, ini memang bandara atau rumah sakit itu kalau buat mahasiswa tugas akhir termasuk judul tugas yang seksi banget, menantang. Tapi kalau mahasiswa itu misalnya tidak bisa mencapai bukan kualifikasi ya, literatur yang benar itu ada diceritakan dengan sesuai itu ya, sebenarnya ya itu Pak. Karena gini, anggap saja bandara ini kan banyak aspek Pak ya. Aspek perencanaan itu kan juga meliputi mulai dari konsep desain juga ada, dari konsep engineering-nya juga ada, terus dari konsep
perhitungan kapasitasnya juga ada. Nah, itu sebenarnya kan bisa dibagi-bagi ke misalkan ke judul tugas itu. Apakah tugas akhir mahasiswa itu dia akan membahas dari segi konsepnya saja atau engineering-nya atau apa namanya perhitungan kapasitas. Karena kalau bicara perhitungan kapasitas memang literatur, kalau hanya sekedar membaca literatur itu kan ya tinggal mentempel itu, tapi kita kan nggak tahu, mungkin mereka nggak tahu, nggak paham efeknya, forecast-nya kan nggak tahu ya. Tapi kalau saya rasa hanya bicara di konsep itu sebenarnya nggak ada masalah sih Pak, karena itu juga pasti akan menjadi passion-nya mahasiswa tersebut. Mungkin dia emang suatu saat berniat ingin jadi arsitek, bukan merancang bangunannya gede-gede itu yang public facility. Dia mencoba merancang bandara misalnya, keren, atau siapa tahu nanti dia akan jadi arsitek bandara di daerahnya gitu kan, di daerahnya belum ada bandara gitu kan, dia mencoba di situ. Ya mungkin ada porsinya ya Pak. Saya kalau merancang objek dengan skala kompleksiti yang tinggi itu, ya kita pilah-pilah saja apa yang menjadi penilaian di situ. Dari mahasiswa yang punya tugas akhir bandara misalnya, kalau emang dia tidak mampu bicara di penentuan kapasitas, ya jangan dipaksakan di situ. Mungkin fokuskan saja ke konsepnya saja, konsep perencanaan, terus konsep sirkulasinya misalkan itu juga bisa kan. Sirkulasi itu sebenarnya kan secara prinsipil juga nggak sulit ya. Yang sulit itu tadi ya menghitungnya itu Pak. Bahkan kalau tenaga ahli kita itu aja untuk menentukan toilet itu letaknya di mana itu dihitung jaraknya, orang mau ke toilet itu jauhnya berapa, maksimal berapa, itu semua dihitung. Jadi saya rasa kalau semua itu akan diterapkan di sebuah tugas akhir, itu mungkin masih terlalu berat. Itu Pak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Teddy. Jawabannya itu mungkin sebagai masukan ya bagi kami semua, baik dosen dan mahasiswa. Terima kasih atas paparannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Untuk hadirin semua, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya, atas responnya terhadap apa yang dipaparkan dalam materi ini. Kami kembalikan kepada Mas Luis selaku pembawa acara. Silakan. Terima kasih ya Pak Teddy ya. Sama-sama Pak Vipi, matur nuwun. Kami sampaikan kepada terkhusus untuk Bapak Teddy Arya Permana. Demikianlah sharing and discussion pada siang hari ini. Yang selanjutnya yaitu kami ada penyampaian sponsor untuk teman-teman yang sudah mensupport. Terima kasih sekali. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mensupport jalannya webinar siang hari ini. Oke, saya akan bacakan untuk teman-teman yang sudah mensupport pada acara webinar kali ini. Anti Bucket menyediakan 2 jenis produk, yaitu Anti Bucket minimalis dan Anti Bucket klasik. Anti Bucket menerima dari seluruh Indonesia. Anti Bucket juga untuk kado wisuda ataupun kado istimewa yang keren. Karena menggunakan kering dapat tahan bertahun-tahun, juga menggunakan figura dengan material kayu jati Belanda. Setiap pembelian gratis box dan gift card. Info lebih lanjut atau pemesanan bisa kunjungi Instagram di @antibucket. Oke, dan yang selanjutnya ada Apok Desain. Apok Desain melayani jasa pembuatan sketsa wajah, vektor art, land art, plakat, akrilik, bandar kayu, dan marmer, serta membuka jasa desain logo, kartu nama, banner, poster, kaos, dan lain-lain. Untuk info lebih langsung saja bisa memesan dan kunjungi Instagramnya di @apokdesain
atau kunjungi website di www.apokdesain.com. Dan yang selanjutnya ada Sijian Studio Arsitek. Sijian Studio Arsitek menyediakan jasa perancangan, perencanaan, pelaksanaan desain bangunan, 3D visual, gambar perizinan IMB, subdrawing, drawing, dan juga RAB. Untuk info lebih lanjut atau pemesanan bisa mengunjungi Instagram di @sijian atau bisa kunjungi website di www.sijianstudio.blogspot.com. Selanjutnya, terima kasih. Dapur Dede menyediakan makanan dengan rasa dan bahan berkualitas namun dengan harga terjangkau. Dapur Dede menyediakan dan varian original maupun dengan varian rasa manis, api, dan nugget ayam. Untuk info lanjut kunjungi Instagram di Bangun Pagi Project. Untuk info lebih lanjut dan pemesanan bisa mengunjungi Instagram di @bangunpagiproject atau bisa kunjungi fanpage di Bangun Pagi Project dan bisa tag produk Bangun Pagi Project di Shopee Bangun Pagi Project. Ya. Apa support dari teman-teman semua, dan juga terima kasih sekali untuk yang sudah hadir, teman-teman semua, dan juga tadi ada dari SMKN Winangan Pasuruan. Terima kasih sekali untuk mengikuti jalannya webinar sharing and discussion session yang pertama tadi dengan Bapak Teddy. Untuk yang terakhir, untuk sharing and 2020 series 1, sebelumnya saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam acara webinar sharing and discussion 2020 series yang pertama kali. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah mendaftar di webinar sharing and discussion 2020 series 2, 4, dan 5, diingat jangan karena sudah banyak sekali kami sudah menutup. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa. Kemudian dari saya pribadi maaf yang sebesarnya bila ada salah dalam pengucapan kata maupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup webinar 2020 series pertama ini bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.